Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun atas support dan dukungannya di channel ini. Selalu belajar, dan belajar agar kita selalu mendapatkan pengetahuan dan pemahaman. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang tanda-tanda orang yang mudah mendapatkan pemahaman atau pencerahan. Di antara tanda-tanda ini, semoga kita bisa jadikan referensi dalam diri kita di saat kita mencari sebuah pengetahuan. Tanda-tanda yang pertama, orang-orang yang mudah mendapatkan pencerahan adalah mempunyai niat dan tekad yang kuat dalam mencari sebuah keilmuan. Karena ini pondasi dasar. Niat dan tekad itu adalah pondasi dasar orang untuk belajar, untuk mencari pengetahuan. Dan yang kedua, menerima segala pengetahuan ataupun pencerahan dari orang lain. Di sini wadahnya, orang-orang yang menerima itu wadahnya besar. Karena di saat orang mencari sebuah pencerahan, tugas dia itu adalah diam dan menampung. Entah itu pencerahan itu baik dan buruk, itu ditampung. Setelah ditampung, disaring dalam dirinya. Yang baik dilakukan, yang sekiranya tidak baik tidak usah dilakukan. Tetapi dia sudah mendapatkan pemahaman, sehingga di situ dia bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi selalu menerima pengetahuan dari luar. Dan yang ketiga, tidak membenturkan pemahamannya dengan pemahaman dari luar. Orang-orang yang sudah tercerahkan, di saat dia sebenarnya sudah mampu, ataupun sudah pintar, sudah paham, di saat ada masukan dari luar, dia tidak akan membenturkan pemahamannya dengan apa yang masuk dalam diri. Justru orang yang akan cepat paham, di situ dia akan diam. Dia akan diam. Karena orang-orang yang ingin menambah pengetahuan itu sebenarnya lebih baik diam dan menerima apapun pemahaman yang masuk dalam dirinya. Di situ dia akan tambah terus pengetahuannya. Dan yang keempat, tidak mudah tersinggung. Walaupun dia mendapatkan pemahaman itu bertentangan dengan dirinya, dia nanti tidak akan tersinggung. Karena apa? Dia mencari pencerahan. Dia mencari tambahan ilmu, tambahan pengetahuan. Nah, di situ, di saat dia tidak mudah tersinggung dengan pemahaman dari luar, itulah justru orang-orang ini akan lebih banyak mendapatkan pemahaman. Dan yang kelima, tidak memilih siapa yang memberi pengetahuan.
Di sini dia membuka dari semua kalangan di mana orang-orang tersebut bisa memberi tambahan ilmu kepada dirinya. Di luas nanti, pemahaman orang ini akan luas. Di saat dia membuka diri kepada siapapun untuk memberi pencerahan kepadanya. Tetapi orang kalau sudah memilih, harus dari golongan ini, harus dari suku ini, orangnya harus kriterianya seperti ini, orang-orang ini akan susah mendapatkan pengetahuan. Karena apa? Di saat dia menghadapi tidak sesuai dengan kriterianya, itu akan menentang, akan merendahkan orang yang ada di hadapan. Sedangkan orang mencari pencerahan itu tidak harus kepada yang lebih tua, tidak harus kepada orang yang mempunyai nama besar, terkadang anak kecil. Bahkan apabila kita memang membutuhkan sebuah pemahaman, orang-orang ini bisa belajar ataupun mencermati dari seluruh makhluk di alam semesta ini. Entah itu dari batu, entah itu dari hewan, entah itu dari tumbuhan. Karena dalam mencari pemahaman itu ada dua kitab. Kitab yang tertulis dan kitab yang tidak tertulis. Di mana di saat kita sudah memahami kitab yang tertulis, kita juga harus belajar tentang kitab yang tidak tertulis. Karena Tuhan itu sebenarnya mempunyai kitab yang tidak tertulis, tapi bisa dibaca, bisa dipelajari, bisa diambil hikmahnya. Nah, disinilah kita harus teliti dalam mencari sebuah pemahaman. Bukan mencari sebuah kepandaian atau kepintaran. Karena orang pinter itu belum tentu paham, tetapi orang yang paham pasti pintar. Pintar memahami dirinya, pintar memahami orang lain, dan pintar memahami seluruh makhluk di alam semesta ini. Inilah tanda-tanda orang yang akan mudah mendapatkan pemahaman dalam hidupnya. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun.